能得天种造神呢，究竟是何福？境域中一切都将在我。你是个狗屁之尊！这是火问法。看来你在被封之人中，不过是罪的。醒来！这必毒一同。扰人清梦。Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Perfect World episode ke-232. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya, yang dimana pada cerita sebelumnya Shihao bersama dengan rombongannya telah mencoba untuk melakukan pemburuan dari benih Dao, yang singkatnya mereka menemukan adanya pohon setengah dunia, yaitu pohon dunia yang masih belum berevolusi. Dengan mereka mengikuti pohon dunia tersebut membuat mereka bisa menemukan banyak benih Dao. Tetapi di tengah pencarian mereka, Shihao diganggu oleh anggota dari Akademi Abadi yang bernama Wutai yang ingin untuk merebut Qingyi. Singkatnya terjadi pertarungan antara Shihao melawan Wutai, yang Shihao bisa mengalahkan Wutai dan mengambil armornya Wutai. Tetapi para anggota Akademi Abadi mereka semua tak terima dengan atas tindakan Shihao dan mereka mencoba untuk melawan Shihao, tetapi mereka tidak ada yang bisa untuk mengalahkan Shihao, malah Shihao bisa mengalahkan mereka semua. Dan setelahnya para anggota dari murid Akademi Abadi mereka melakukan pemburuan harta karun yang berada di lembah kuno, yaitu dekat lokasi dari pohon setengah dunia, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan berada di lembah kuno, yang di sana semua orang telah berkumpul untuk melihat pintu lokasi yang diduga sebagai tempat dari benih 5 elemen. Yang di sana mereka melihat adanya sebuah pintu besar dan banyak orang mencoba untuk menghancurkan pintu itu agar mereka bisa masuk ke dalam sana. Serangan secara bertubi-tubi dari para anggota murid di sana mengenai pintu tersebut, tetapi pintu itu tidak bisa dihancurkan. Dan setelahnya tiba-tiba saja Duguyu mendekati pintu tersebut dan ia mengeluarkan darah emasnya yang lalu disatukan dengan pintu itu, yang seketika tiba-tiba saja muncul sosok makhluk yang akan keluar dari pintu tersebut dan juga disertai dengan tulisan-tulisan kuno. Dan setelahnya makhluk tersebut mengeluarkan sebuah suara yang menggunakan bahasa kaisar asing, dan Duguyu bisa mengerti perkataan itu dengan Duguyu yang berkomunikasi dengan makhluk itu. Shihao tidak mengetahui bahasa itu. Ia bertanya kepada Modou apakah Modou mengetahuinya, tetapi Modou menjawab bahasa yang digunakan oleh mereka merupakan bahasa kaisar asing yang tidak diketahui oleh Modou. Para anggota Akademi Tianzhen dan juga Akademi Abadi mencoba untuk mencegah Duguyu membangkitkan monster itu, tetapi mereka gagal, yang membuat monster itu bisa memasuki dunia mereka. Dan di sini pun pihak Akademi Tianzhen menduga bahwasanya Duguyu telah berkhianat kepada mereka, dengan mereka yang menduga bahwasanya Duguyu sengaja masuk ke dalam alam pemakaman untuk bisa mengeluarkan makhluk asing ini. Modou juga melihat monster asing ini memiliki aura kekuatan yang berbeda, dan Modou menyarankan kepada semua orang untuk berhati-hati karena ia sadar monster asing ini telah berada di kekuatan alam tertinggi. Dan di sana Duguyu bersama dengan monster merah itu mereka berdua saling berkomunikasi, yang untungnya di sana Qingyi mengetahui perkataan mereka menggunakan pengetahuannya, yang Qingyi menerjemahkannya kepada Shihao dengan memberitahu bahwasanya Duguyu bertanya kepada monster merah itu mengenai lokasi keberadaan dari dunia tempat tinggal dari klan penjaga, tetapi monster merah itu menjawab tidak adanya jalan untuk bisa menuju ke dunia tersebut. Setelahnya Duguyu marah kepada monster merah itu dengan menuduh monster merah itu telah berbohong kepada dirinya. Dan setelahnya pun terjadi pertarungan antara Duguyu melawan monster merah itu dengan mereka berdua beradu serangan tombak.
Dan setelahnya monster merah itu ia tertarik dengan para murid-murid lainnya karena ia merasa para murid-murid tersebut memiliki rasa yang lezat yang akan disantap oleh monster merah ini. Yang di sana pun para murid mencoba untuk melawan monster merah itu dengan mereka menggabungkan serangan mereka, tetapi sayangnya serangan gabungan mereka tidak berhasil untuk melukai monster merah itu. Yang bahkan monster merah itu bisa membalas serangan kepada para murid yang mengakibatkan para murid banyak mengalami luka. Dan setelahnya monster merah itu ia berniat untuk mengincar Qingyi karena ia cukup kagum dengan Qingyi yang bisa menerjemahkan bahasa kaisar asing. Shihao langsung mencegahnya dengan mengeluarkan auranya yang membuat monster merah itu menjadi kaget dan juga sadar kalau Shihao memiliki kekuatan yang besar. Dan di sana makhluk merah tersebut mempengaruhi Duguyu dengan memberikan kesepakatan kepada Duguyu yang dimana jika Duguyu mau untuk menghadapi para anggota murid-murid Akademi Tianzhen dan juga Akademi Abadi ini, maka ia akan memberitahu lokasi keberadaan dari jalan pulang tempat tinggalnya Duguyu, yaitu ras penjaga. Yang juga di sini sang monster merah memberitahu mengenai benih surgawi lengkap yang berada di dalam tungku penyempurnaan ini. Dan untuk bisa membangkitkannya, maka di sini monster merah menyuruh kepada Duguyu untuk menaruh darah-darah dari para anggotanya ke dalam tungku tersebut. Para anggota Akademi Tianzhen langsung waspada kepada Duguyu dan bertanya kepada Duguyu apakah Duguyu berniat untuk menerima tawaran dari monster merah itu. Duguyu menjawab dirinya hanya ingin mengetahui jalan pulang dari ras penjaganya, yang langsung pun Duguyu menyerang ke arah mereka. Dan lalu pun Duguyu menghadapi para murid dari Akademi Tianzhen. Yaitu seperti Wangxi, Yao Yue, Xuan Kun, Lu Tao, 10 Raja Mahkota, dan juga kultivator berseluling. Yang melihat pertarungan ini membuat monster itu merasa senang karena ia tidak sabaran untuk menyicipi darah segar dari para murid tersebut. Tetapi tak lama kemudian monster merah itu mendengar adanya suara yang bertanya kepada dirinya mengenai kekuatan dari kaisar asing, yang setelahnya pun tiba-tiba saja Shihao melepaskan serangan tangan raksasanya kepada makhluk merah tersebut. Dan setelahnya Shihao muncul dengan ia mengeluarkan aura kekuatannya, dan Duguyu di sana mencoba untuk menghadapi Shihao tetapi dihentikan oleh para rombongan Akademi Taizue. Dan sedangkan untuk dari makhluk merah itu, ia juga mengaktifkan kekuatan darahnya untuk bisa meningkatkan kekuatannya bersiap untuk menghadapi Shihao. Tetapi Shihao menggunakan segel kekuatannya, yang segel tersebut membuat kekuatan dari makhluk merah itu langsung terblokir, yang membuat makhluk merah itu berada di wujud aslinya yang ternyata memiliki ukuran yang lebih kecil. Makhluk merah itu tak menyangka bahwasanya Shihao akan bisa untuk mematahkan tekniknya, dan makhluk merah itu mencoba untuk melarikan diri. Tetapi Shihao tidak membiarkannya dengan ia menghajar makhluk merah tersebut menggunakan tubuh raksasanya. 看来你在被封之人中，不过是罪的。 dan menghajarnya secara bertubi-tubi, membuat tubuh makhluk merah itu mengalami banyak luka, dan ia mengancam kepada Shihao bahwasanya ia akan memakan Shihao. Shihao tidak takut dengan ancaman tersebut karena Shihao sadar makhluk merah inilah yang akan sebentar lagi tewas. Dan di sana para murid Akademi Tianzhen mereka dibuat kaget dengan kemampuannya Shihao. Dan setelahnya pun Shihao mencoba untuk mengakhiri makhluk merah itu menggunakan kekuatan dari pedang immortalnya, tetapi makhluk merah itu dapat menahan serangan Shihao menggunakan teknik keterampilan pelindungannya.
Dan setelahnya makhluk merah itu melarikan diri dari Shihao dan juga tanpa di sana ia berkomunikasi dengan Doguyu seperti ingin mengajak Doguyu ikut bersamanya. Dan setelahnya makhluk merah tersebut bersama dengan Doguyu masuk ke dalam pintu kuno yang lalu pun diikuti oleh Shihao dan juga lainnya. Shihao masih mengejar makhluk merah itu, tetapi sayangnya makhluk merah itu menggunakan teknik ilusi yang membuat ia bisa lolos dari kejaran Shihao. Dan setelahnya di dalam dunia tersebut, di sana mereka melihat adanya sebuah tungku kuno yang tungku kuno itu mengeluarkan suara untuk menyerahkan pengorbanan darah yang nantinya mereka ditawarkan mendapatkan keuntungan keabadian. Di sana Doguyu tertarik dengan tawaran tersebut, tetapi Shihao mengingatkan kepada Doguyu untuk tidak mencobanya karena itu merupakan tipuan. Tetapi Doguyu tetap mencobanya karena ia ingin sekali untuk bisa menemukan jalan pulang dari ras pelindungnya, yang lalu pun Doguyu mengorbankan darah emasnya di dalam tungku tersebut yang seketika membuat tungku kuno itu menjadi sangat senang dan juga puas menyuruh kepada Doguyu untuk melakukan pengorbanan darah lebih banyak lagi. Yang setelahnya tiba-tiba saja tungku kuno itu memancarkan energi kuno yang dari energi kuno-kuno tersebut muncul sosok bayangan makhluk kuno, yang di sana pun para anggota Akademi Tianzhen menyadari bahwasanya lokasi itu telah menjadi lokasi yang berbahaya karena sudah adanya bentrokan antara dunia kuno dan juga dunia pada saat ini, dan jika mereka mendekat maka kemungkinan mereka akan terjebak di sana dan tidak bisa keluar. Tetapi para makhluk kuno itu mereka maju menyerang ke arah dari para murid yang membuat banyak para murid menjadi korban jiwa pada kejadian ini. Dan di sana juga makhluk merah di sana menjadi sangat senang karena dari rencananya ia akan berhasil untuk membangkitkan kekuatan kuno. Dan di sana juga tungku kuno tersebut menyuruh kepada orang-orang lainnya untuk melakukan pengorbanan darah mereka juga kepada dirinya, yang di sana pun para murid adanya terpengaruh dan mereka menyerahkan darah mereka kepada tungku kuno tersebut. Shihao di sana langsung mencoba untuk melawan diri menghadapi para makhluk kuno yang mencoba untuk mendekati dirinya. Tetapi di saat itu tiba-tiba saja adanya jejak kekuatan misterius yang muncul menghentikan tungku kuno dan juga makhluk merah. Dengan jejak kekuatan itu dapat menghancurkan para makhluk kuno termasuk dengan makhluk merah tersebut. Dan setelahnya juga jejak kekuatan itu menyegel kembali tungku kuno tersebut, yang membuat tungku kuno itu menjadi kesal dan mencoba lagi untuk menggoda para murid membebaskan dirinya dari segel tersebut, yang nantinya ia akan menyerahkan benih surgawi, yaitu benih tingkatan tertinggi. Yang di sana juga mereka melihat adanya benih surgawi tersebut, tetapi di sana jejak kekuatan tersebut yang sekaligus juga merupakan penjaga dari benih surgawi mengatakan kepada orang-orang bahwasanya benih itu tidak bisa diambil oleh sembarangan orang, hanya orang yang ditakdirkan saja yang bisa mendapatkan benih tersebut. Dan setelahnya Doguyu bertanya kepada jejak kekuatan tersebut mengenai keberadaan dari ras pelindungnya, tetapi jejak kekuatan dari penjaga itu hanya menjawab nasib dari para rasnya Doguyu, mereka sekarang seperti dirinya pada saat ini, dan jika Doguyu penasaran maka Doguyu harus menunggu bencana tiba. Dan setelahnya pun para murid Akademi Tianzhen mereka langsung menawan Doguyu, tetapi mereka tidak bisa untuk melakukan tindakan seenaknya kepada Doguyu karena Doguyu berasal dari ras penjaga, dan langsung pun mereka membawa Doguyu ke tempat para penetua untuk diadili. Setelahnya Shihao juga pergi dari sana, dan setelahnya juga kita diperlihatkan jejak kekuatan pelindung sebelumnya. Ternyata ia tertarik kepada Shihao karena ternyata ia merasakan bahwasanya Shihao ini merupakan orang terpilih untuk benih surgawi ini, tetapi bukan Shihao yang sekarang melainkan Shihao di masa depan nanti. 能得天种造神呢，究竟是何？ Singkat cerita, Shihao bersama dengan para murid lainnya mereka telah kembali ke tempat dari kapal Akademi Tianzhen mereka. Dengan pada saat ini banyak orang yang merasa kecewa karena mereka tidak bisa untuk mendapatkan benih surgawi yang sebelumnya berada di hadapan mereka. Mereka menganggap hal ini merupakan kerugian yang sangat besar. Tetapi Shihao memberikan motivasi kepada para anggota murid di sana dengan menyarankan untuk tidak bergantung dengan kekuatan eksternal, yaitu seperti benih surgawi sebelumnya. Serta penetua Akademi Tianzhen memberitahu bahwasanya adanya cara lain untuk meningkatkan kekuatan dengan pondasi tubuh yang mereka
nantinya disarankan untuk bertemu dengan penetua yang berpengalaman di Akademi Tianzhen. Tetapi setelahnya cerita bersambung dan berikut cerita selanjutnya di minggu depan besok. Pada cerita selanjutnya diperlihatkan dengan para anggota Akademi Tianzhen yang telah kembali ke tempat akademi mereka, tetapi tanpa Shihao yang begitu kecewa karena ia merasa benih dao yang ia dapatkan tidak ada yang memiliki kecocokan yang tinggi dengan kekuatannya Shihao, membuat Shihao berniat untuk menyatukan semua benih itu, tetapi hal itu akan memiliki resiko yang sangat besar dan tidak disarankan. Dan setelahnya diperlihatkan murid dari Akademi Abadi dan juga Akademi Suci yang datang ke Akademi Tianzhen yang di sini untuk melakukan pertukaran pelajar, alias ingin mencari murid-murid Akademi Tianzhen yang berbakat untuk masuk ke dalam akademi mereka. Tetapi Akademi Abadi mereka memiliki dendam yang besar kepada Shihao karena sebelumnya Shihao yang telah mempermalukan Akademi Abadi mereka, yang membuat Shihao pun akan melakukan pertarungan melawan para murid dari Akademi Abadi yang nantinya Shihao akan memenangkan pertarungan tersebut. Tetapi setelahnya juga diperlihatkan Little Sky King, yaitu pemilik armor yang Shihao ambil dari Wutai pada episode sebelumnya. Yang kedatangan dari Little Sky King ingin mengambil kembali armor itu dari Shihao, tetapi Shihao menolaknya dan nantinya akan adanya perdebatan di antara mereka berdua. Dan itu cerita yang akan kita lihat nanti untuk episode selanjutnya di minggu depan besok. Dan seperti biasa, Mimin mengingatkan kalau cerita ini merupakan dongeng fiksi yang hanya bertujuan sebagai penghibur saja yang berasal dari karangan novel. Dan terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya! 能得天种造神了，究竟是何福？狱中一切都将在我。你是个狗屁之尊！